Dua syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, tantangan untuk skuad Patrick Kluivert Skenario dan Haithong Haithon. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia lewat putaran 4 kini menjadi perhatian. Meskipun kalah di matchday 1, peluang skuad Garuda untuk melaju masih terbuka. Walau jalannya tidak mudah, timnas Indonesia memulai perjuangan mereka di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 9/10. Dini hari Webb ketika menghadapi Arab Saudi. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Indonesia dipaksa mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 2-3. Kekalahan ini menempatkan Indonesia untuk sementara waktu di dasar klasemen grup B tanpa perolehan poin. Sementara itu, Arab Saudi berhasil menduduki puncak klasemen dengan raihan 3 poin penuh berdasarkan regulasi kompetisi. Hanya tim yang berhasil finish sebagai juara grup yang akan mendapatkan hak lolos langsung ke Piala Dunia ke 2026. Hal ini membuat persaingan di grup semakin ketat. Skuad Garuda masih memiliki 1 pertandingan tersisa di putaran keempat. Laga yang sangat penting ini akan mempertemukan Jay Itzes dan kolega dengan timnas Irak. Pertandingan ini akan dimainkan pada Minggu 12/10 dini hari WIB dan akan menjadi penentu hidup mati bagi peluang Indonesia. Laga ini wajib dimenangkan demi menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026 berdasarkan hasil dan jadwal yang ada. Peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka meski sangat tipis. Setidaknya ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi agar skuad Garuda bisa melaju ke Piala Dunia 2026, yaitu syarat 1, kemenangan atas Irak dengan selisih minimal 2 gol untuk memperbaiki posisi di klasemen dan memanfaatkan regulasi selisih gol. Indonesia wajib meraih kemenangan atas Irak dan bukan kemenangan tipis saja. Minimal margin 2 gol harus dibukukan. Kemenangan semacam ini tidak hanya memberi 3 poin, tetapi juga mengubah selisih gol Garuda yang saat ini minus menjadi lebih menguntungkan. Pelatih Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa kemenangan mutlak adalah syarat utama timnya untuk tetap punya harapan lolos. Syarat 2, Irak tak boleh kalah dari Arab Saudi dengan selisih besar. Syarat kedua bergantung pada hasil laga Irak versus Arab Saudi. Bila Irak gagal mengalahkan Arab Saudi, atau jika kemenangan mereka terlalu tipis, maksimal 1 gol, maka Indonesia bisa menyelinap ke posisi kedua. Namun jika Irak mencatat kemenangan besar, maka selisih gol mereka bisa melampaui Garuda. Sekalipun Indonesia menang 2 gol atas Irak, kekalahan 2-3 dari Arab Saudi bukan sekadar angka di papan skor. Ia membuka jalan bahwa regulasi selisih gol menjadi sangat menentukan. Kini, seluruh fokus Indonesia tertuju pada laga kontra Irak. Bukan sekadar untuk menang, tetapi menang dengan margin yang signifikan. Kabar positif datang dari manajer tim, Sumarji, yang memastikan bahwa Calvin Verdong kemungkinan bisa diturunkan melawan Irak setelah sempat cedera. Keberadaannya bisa menjadi tambahan penting di lini belakang atau sebagai pilihan taktis bagi Kluivert. Jadi, jika Indonesia bisa menjalankan misi kemenangan 2 gol dan Irak gagal meraih kemenangan besar, maka Garuda masih punya kesempatan, entah sebagai juara grup langsung atau melalui jalur playoff runner-up. Tapi kalau 1 dari 2 syarat itu gagal, pintu lolos otomatis di putaran keempat akan tertutup.